Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Wahdatur Rahman dengan NPM 50172410004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ADD perhitungan sinyal di mana ditugaskan untuk membuat sinyal diskrit dengan variasi pergeseran, time reversal, ekspansi, dan juga pemempatan. Nah, setelah dikerjakan secara manual, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses pengerjaan menggunakan code Python. Jadi yang pertama itu ada dari library yang digunakan. Library yang digunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada NumPy, yang kedua itu ada Matplotlib. Nah, jadi untuk NumPy itu dia itu dipakai untuk operasi array dan matematika, sedangkan Matplotlib itu dipakai untuk menggambarkan grafik stem dalam bentuk plot. Nah, kemudian untuk section kedua itu ada di definisi sinyal XN. X discrete-nya itu dipakai dari 0 sampai 4, di mana setelah kecuali 0 sampai 4 itu nilainya adalah 0. Nah, kemudian XDIC itu merupakan dictionary yang menyimpan nilai sinyal. Formatnya itu adalah indeks sinyal. Jadi misalnya X dalam kurung 0 sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk fungsi dari XN itu dibuat fleksibel. Jadi dia bisa menerima satu angka maupun satu array. Kalau di input satu angka, misalnya X dalam kurung 2, itu bisa langsung dicari di dictionary-nya. Kalau tidak ketemu, nanti return hasilnya 0. Nah, tapi kalau yang di input array, misalnya X dalam kurung N underscore main, itu bisa looping setiap elemen lalu dikembalikan sebagai array NumPy. Nah, cara kerjanya itu, contohnya ketika dia di input X dalam kurung 2, maka dicari key 2 di XDIC. Nanti ketemu, maka returnnya akan 3. Nah, tapi kalau yang di input itu 9X dalam kurung 99, dicari key 99 di XDIC, tidak ketemu, maka returnnya akan 0. Kemudian masuk ke fungsi stem underscore plot. Nah, fungsi ini itu menerima 5 parameter. Yang pertama itu ada AX, yaitu subplot tempat gambar. Kemudian NArray, yaitu array deteksi dari N. Kemudian X underscore R, yaitu array nilai, color, dan title. Nah, AX stem itu menggambarkan stem plot. Kemudian lain-lainnya itu digunakan untuk mengatur grafik, mulai dari MLSet hingga YMax, hingga YMax maupun AXZ, YLIM, dan lain-lain itu digunakan untuk mengatur display grafiknya agar sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ditambahkan loop. Nah, kenapa ditambahkan loop? Jadi itu digunakan untuk menambahkan label angka di atas atau bawah setiap batang yang tidak nol. Artinya kalau nilainya positif, label ditaruh 8 pixel di atas titik, kalau negatif ditaruh 14 pixel di bawah. Kemudian untuk rentang N, jadi untuk N yang main itu adalah array index, di mana rentangnya itu dari min 6 sampai 11. Kenapa dipakai dari min 6 sampai 11? Karena untuk variasi A sampai E, karena rentangnya itu cukup untuk menampung semua pergeseran yang terjadi di sinyal diskrit itu. Nah, kemudian untuk yang N, EXP2, itu dipakai khusus untuk problem yang terakhir, di mana itu soalnya adalah X dalam kurung N per 2, karena setelah ekspansi sinyalnya itu melebar ke kanan. Jadi indeks maksimalnya itu jadi 8. Karena itu tidak perlu rentang negatif yang terlalu jauh. Kemudian selanjutnya itu ada perhitungan di setiap variasi. Nah, jadi sinyal asli itu dipanggil menggunakan fungsi X dalam kurung dengan X dengan N underscore main. Nah, jadi itu bisa mendapat nilai XN di setiap titik N. Nah, itu merupakan setiap perhitungan soal yang dibuat. Jadi soal yang pertama itu ada
X, di mana X-nya itu, XN-nya itu dalam kurung N min 3. Nah, kemudian yang B itu X plus N plus 2, yang yang kedua itu X dalam kurung N plus 2, terus yang ketiga itu X min N, terus yang kelima itu X dalam kurung min N plus 5, kemudian yang ke-6 itu ada X dalam kurung 2N. Nah, jadi untuk yang soal pertama, yang xn main n underscore main minus 3 itu, dia si sinyalnya itu mengalami pergeseran ke kanan. Nah, sedangkan untuk yang di bawahnya itu mengalami pergeseran ke kiri. Nah, kemudian untuk yang minus itu melambangkan variasi di time reversal. Jadi, cuman setiap elemen x-nya itu dinegatifkan sebelum dimasukkan ke dalam fungsinya. Nah, terus yang kelima itu, dia itu kombinasi dari time reversal dengan shift. Jadi dia di-mirrorkan dulu ke minus, kemudian di-shift ke kanan sebanyak 5. Kemudian yang ketiga itu kemudian yang kelima itu ada kompresi waktu. Jadi setiap sinyal itu dikompres 2 kali sehingga yang ganjil itu hilang. Sisanya itu hanya 0, 2, dan 4. Jadi hanya ada 3 sinyal untuk di nomor 5. Nah, kemudian untuk fungsi yang terakhir itu merupakan fungsi dari merupakan soal untuk ekspansi waktu, di mana X dalam kurung N per 2. Jadi itu mengalami ekspansi waktu sebanyak 2 kali. Jadi untuk setiap N, EXP2, kalau N-nya genap, itu diambil, kalau ganjil nanti isinya 0. Jadi nanti hasilnya itu sinyalnya akan melebar dengan 0 yang disisipkan di antara tiap sampel. Nah, untuk yang bagian ini itu eh, bagian yang digunakan untuk ngeplot si hasil dari perhitungan yang udah dilakukan di rumus-rumus ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, di mana ini untuk bentuk dari sinyal aslinya. Sinyal aslinya itu 0 tetap 0 pasangannya dengan 2, 1 pasangannya dengan min 1, 2 pasangannya dengan 3, 1 pasangannya dengan 3 pasangannya dengan 1, dan 4 pasangannya dengan min 2. Nah, ini setelah digeser ke kanan sebanyak 3 kali pergeseran. Jadi untuk 0 itu bergeser ke 3 dan seterusnya. Nah, untuk yang pergeseran ke kiri itu bergeser ke kiri sebanyak 2 kali. Nah, jadi untuk yang untuk yang eh, nolnya itu dia bergeser ke 2 sebelah sini. Jadi nilainya tetap min 2. Kemudian untuk yang time reversalnya, dia hanya membalik si fungsinya. Jadi yang awalnya plus, untuk yang bagian N-nya itu jadinya minus. Jadi bentuknya seperti ini. Mirror dari bentuk sinyal yang aslinya. Kemudian untuk yang reversal dan shift itu dia dimirrorkan dulu, kemudian digeser ke kanan sebanyak 5 kali. Jadinya untuk sinyal yang pertama dari 0 itu pindah ke angka 5. Kemudian untuk yang kompresi waktu itu berarti dia sinyalnya itu dikompresi 2 kali. Jadinya bagian yang ganjil hilang dan hanya bagian genap yang tersisa. Nah, jadi yang tersisa itu hanya angka 0, angka 2, dan angka 4. Jadi sinyalnya itu hanya ada di 0, ini ada di 2, dan ini ada di 4. Sinyal ke 0, sinyal kedua, dan sinyal keempat. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ekspansi 2 kali. Jadi, ekspansi 2 kali itu untuk perhitungannya dilakukan percobaan sebanyak N 8 kali, 8N. Nah, jadi untuk tiap-tiap N-nya itu diambil hanya yang genap, dan untuk yang ganjil itu nanti hasilnya sama dengan 0. Oleh karena itu yang diambil sebagai N0 itu adalah
N yang ada di 2. Kemudian yang diambil sebagai XN, yang diambil sebagai XN0 itu adalah N di 2. Kemudian yang diambil sebagai X dalam kurung N1 itu adalah N yang di 4. Kemudian yang diambil uh, sebagai XN3 itu adalah N yang di 6, dan yang diambil sebagai XN4 yaitu XN terakhir itu ada di 8. Jadi urutannya itu ini XN4, ini XN3, ini XN2, ini XN1, dan ini XN yang 0. Jadi 0-nya itu tetap di 0. Nah, ini bisa dilihat di uh, grafiknya. Di sini ada plotannya. Jadi XN0 itu di yang kedua, tetapi tetap di 0. XN yang 1 itu ada di 2. XN yang ketiga itu ada di 4, XN yang keempat itu ada di 6, dan XN yang ketiga itu ada di 6, dan XN yang keempat itu ada di 8. Nah, selanjutnya pembahasannya adalah ketika saya menghitung menggunakan cara manual maupun menggunakan Python, itu tidak ada perbedaan, kecuali perbedaannya adalah di rentang yang digunakan, di mana di sini itu menggunakan untuk yang utamanya itu dari min 6 sampai 12, saya itu hanya menggunakan uh, membuat grafiknya itu sesuai dengan kebutuhan untuk rentangnya. Jadinya tidak dibuat sama dari min 6 sampai 12. Seperti itu. Nah, tapi akan ada kasus di mana adanya ketidaksamaan antara grafik yang dihitung secara manual dengan grafik yang dihitung menggunakan Python. Kenapa bisa berbeda? Menurut saya masalahnya itu ada di floating point. Kalau di Python, ketika menulis pembagian yang hasilnya koma itu nanti akan dibulatkan. Nah, harusnya pembulatannya itu mempengaruhi sinyal yang terbentuk, karena semisal sinyalnya itu bukan sinyal genap untuk ekspansi, tapi ketika dibulatkan dia bisa jadi menjadi genap. Oleh karena itu, plotnya bisa salah karena menganggap sinyal yang seharusnya bukan genap sebagai sinyal genap, dan diplot hasilnya tidak nol. Nah, selanjutnya itu uh, mana metode yang lebih unggul? Jadi metode manual maupun Python itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau hitung tangan itu bisa setiap langkahnya dikontrol. Jadi pembulatannya itu tidak langsung dibulatkan tapi dibiarkan sebagai desimal sehingga sinyal yang bukan integer itu tetap menjadi sinyal yang bukan integer. Nah, tapi untuk minusnya itu adalah ketika sinyalnya itu panjang, menghitungnya lebih rumit karena harus menghitung banyak sinyal. Tidak praktis kalau sampelnya itu terdiri atas ratusan atau ribuan. Karena yang dikerjakan ini hanya rentangnya 5 sampel, itu masih bisa dikerjakan menggunakan tangan. Tapi kalau sampelnya sudah ribuan itu tidak mungkin. Nah, untuk plusnya Python itu dia sangat cepat untuk sinyal panjang. Visualisasinya itu bisa otomatis dan rapi karena bisa diplot sesuai keinginan kita, termasuk dengan warna-warna sinyal yang diinginkan. Nah, tapi minusnya itu adalah si Python ini cenderung untuk floating point, dia itu membulatkan angka desimal sehingga bisa dapat terjadi kesalahan di pembacaan untuk ekspansi, di mana bilangan yang seharusnya contohnya 2,5 itu tidak integer, tapi karena dibulatkan menjadi 3, itu jadinya integer. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait dengan tugas sinyal analisis data geofisika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.